Ucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat hari baru yang Kau beri dalam hidup kami. Kami ada di rumah-Mu Tuhan hari ini. Kami rindu, kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kami. Kami yang ada di rumah-rumah pun kami yang ada di tempat ini. Kami mau satukan hati kami. Kami sama-sama memuliakan Engkau di atas segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, kami buka ibadah kami hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Fellowship WBI MCC bersama dengan Korda WBI Sulawesi Selatan akan mengadakan WCB 1 Wanita Cakap Berdampak pada tanggal 22 dan 23 November, hari Senin dan Selasa jam 1 melalui aplikasi Zoom. Ayo segera daftarkan diri Anda. Cool Pray and Worship diadakan setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth MCC diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam secara onsite di Mall GTC dan secara online melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ishak Moses disertai perjamuan kudus. Harap masing-masing mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Mari kita dengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama, berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua, dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11. Orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu.
Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi, ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bapa, kami ada di tempat ini semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu kayak boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebab segala yang terbaik dalam hidup kami semuanya datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan sekali lagi. Puji Dia, sembah Dia. Oh shikara lama 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 ya. Shikata kana ya lama 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 ya. Shara ya lama 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 ya. Haleluya.
angkat tanganmu sekali katakan, Tuhan ini yang ku punya, kehidupan yang telah kau beri, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Allah kita. Ini doa kami Tuhan hari ini. Haleluya. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan ini yang ku punya, kehidupan yang telah kau beri, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini. Sekali lagi katakan, Tuhan ini yang ku punya, kehidupan yang telah kau beri, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Ini doa kami Tuhan pagi ini. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan ini yang ku punya, kehidupan yang telah kau beri, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta. Tuhan ini yang ku punya, kehidupan yang telah kau beri, katakan kasih-Mu. Mari dengan segenap hati, Tuhan ini yang ku punya, kehidupan yang telah kau beri, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Oh, haleluya, haleluya.
kami buka bagimu, Yesus Tuhan. Selidiki lebih lagi, uji hati kami, apakah kami sungguh mengasihimu, Yesus. Haleluya. Lama-lama, Yesus. Haleluya. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita mau datang sungguh kepada Tuhan. Apa yang mau kita beri kepada Tuhan hari ini? Apa yang mau Tuhan lihat dalam hidup kita hari ini? Apakah sungguh selama ini kita sudah mengasihi Dia lebih dari segalanya? Saya percaya kasih Allah besar atas kita. Anugerahnya luar biasa atas kehidupan kita. Sebab itu mari datang, hampiri hadirat Tuhan. Bawa hidupmu bagi Dia. Syara lama-lama. Oh, syikara ya lama-lama. Haleluya Yesus. Kami buka hati kami bagimu Tuhan. Ada yang tersembunyi. Oh, syara lama-lama. Haleluya, haleluya. Oh, syara mayara lama-lama. Haleluya, haleluya. Oh, shikana ya lama ya sende. Haleluya, 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 haleluya. Oh, mari sekali lagi buka hatimu di hadapan Tuhan. Kami datang Tuhan dengan segenap hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa pemulihan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ini yang bisa kami persembahkan bagi Tuhan hari ini. Seluruh hidup kami dan penyembahan kami, biar itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Aba. Haleluya, haleluya. Tuhan ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Tuhan ini yang ku punya. Mari naikkan dari hatimu kepada Tuhan hari ini. Ya, Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, yes. Mari lebih sungguh lagi. Tuhan ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini
sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Sekali lagi, Tuhan yang punya kehidupan yang kasih-Mu lagu cinta untukmu. Hidupku ini lagu cinta untukmu. Sekali lagi, hidupku ini lagu cinta untukmu. Tuhan, biar seperti pujian ini, pagi ini kami bawa hidup kami kepadamu. Apapun yang menjadi harapan, kerinduan, kami percaya satu kebutuhan kami ketika Tuhan hadir di tengah kami. Engkau pasti berperkara bagi kami, Engkau pasti jawab kami, Engkau pasti pulihkan kami, Engkau pasti baharui kami. Dan biar pagi ini, hari ini ya Aba, lawat kami semua ya Tuhan, lawat kami. Buat kami tangkap apa yang harus kami bangun, kami lakukan hari-hari ini lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Karena itu hamba berdoa minta pengurapan itu turun menguasai hamba-Mu. Biar apa yang Tuhan inginkan untuk disampaikan, karena pengurapan itu hamba-Mu boleh mengkomunikasikan itu dengan tepat ya Abba. Berbicara buat kami Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali hari ini kita bisa ada bersama-sama. Saudara, ada data terbaru di bulan Juni kemarin yang disampaikan oleh Pak Niko. Barna Riset menjelaskan bahwa pelayanan gereja, ini khususnya di Amerika, dalam 50 tahun terakhir itu tidak punya dampak yang besar buat anak-anak muda. Saudara, bahasa ini kami dalam beberapa waktu terakhir ini, dalam setiap pertemuan-pertemuan hamba-hamba Tuhan, itu menjadi sebuah perhatian serius. Saya pernah mengikuti juga sebuah laporan dari survei yang ada di Indonesia, punya kecenderungan yang menuju kepada hal yang sama. Saudara bisa bayangkan kalau itu tidak terjawab hari-hari ini, maka mungkin sekian tahun ke depan kita akan lihat kekristenan yang ada di Amerika atau kekristenan yang ada di Indonesia itu mungkin akan menuju pada keadaan seperti yang terjadi di Eropa yang sering kita dengar. Nah, pertanyaannya begini, mengapa itu bisa terjadi? Saya mencoba Bapak Ibu Saudara untuk melihat apa yang menjadi dampak yang dicatat dalam Alkitab tentang generasi berikut yang hidupnya tidak seperti generasi sebelumnya. Dan Bapak Ibu Saudara kalau baca dalam Perjanjian Lama, maka yang terjadi sebetulnya kalau kita pelajari itu berulang kali dibilang ajarkan, ajarkan di saat kapanpun kepada anak-anakmu. Itu sebuah pola yang Tuhan beri buat orang Israel.
Nah, namun kita tetap juga melihat ada kegagalan di sana. Mungkin faktor tidak melihat perbuatan Allah di generasinya. Dan juga saya harus kasih pendapat ini Bapak Ibu Saudara. Waktu-waktu terakhir ini hak asasi itu dikedepankan sehingga yang jadi teledor begini Bapak Ibu Saudara. Ini teledor dari penilaian saya atau pengamatan saya. Kita kehilangan perspektif yang benar, ini tanggung jawab atau ini hak asasi. Saudara mungkin tangkap bahasa saya begini, maksudnya begini. Orang tua karena faktor hak asasi kemudian menggarisbawahi pengertian tanggung jawab itu menjadi mulai abu-abu. Saya berharap di jemaat GBMCC tidak ada seperti itu. Yang paham katakan amin. Tanggung jawab saudara dan saya sebagai imam, sebagai kepala dalam rumah tangga, sebagai otoritas yang Tuhan percayakan dalam sebuah keluarga, itu harus tetap dikedepankan. Sebab punya dampak yang besar. Saudara, kemarin dalam pertemuan kami itu setiap hari Kamis Bapak Ibu Saudara, Pak Paul menginisiasi sehingga pendeta-pendeta yang ada di cabang-cabang kita yang ada di Australia, di Malaysia, di Amerika, Kanada, itu kita setiap Sabtu kumpul Bapak Ibu, setiap hari Kamis itu kumpul. Dan ada waktu kurang lebih setengah jam. Itu beberapa orang, 2 orang, 3 orang dikasih kesempatan untuk sharing tentang apa yang mereka sedang hadapi dan apa yang mereka lakukan dalam pelayanan. Minggu kemarin ini Bapak Ibu Saudara, Kamis kemarin, itu ada satu pendeta dari Amerika. Dia menjelaskan panjang lebar tentang generasi muda yang ada di Amerika. Dan kecenderungan-kecenderungan yang hadir. Yaitu mulai meragukan apa yang mereka dengar dari khotbah-khotbah. Mulai melihat bahwa homoseksual, lesbian, LGBT, korban dari doktrin-doktrin yang diajarkan oleh orang-orang gereja. Yang mestinya ditolong. Jadi simpati kepada LGBT, lalu kemudian kedepankan hak asasi itu Bapak Ibu Saudara, sehingga kemudian mengabaikan kebenaran. Ini salah satu contoh Bapak Ibu Saudara dari sebuah perubahan, apalagi generasi hari ini sangat terbuka, sangat mengenal media dan mereka punya ruang besar. Mungkin ada di rumah kita. Tapi seperti pintu rumah yang terbuka. Saudara tangkap maksudnya? Dia bisa terima apapun dari siapapun. Kalau itu baik. Bagaimana kalau itu negatif? Kita padahal sedang bicara tentang pemuritan. Saudara tangkap tentang kata pemuritan. Kita kenal siapa gurunya. Guru kenal siapa muridnya. Itu pemuritan. Yang paham katakan amin. Nah, tapi sekarang kondisinya jadi berbeda. Sangat terbuka, sangat bebas. Dan siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang jamin Bapak Ibu Saudara? Bahwa anak-anak kita akan seperti yang kita harapkan. Berkaitan dengan iman mereka. Saudara bisa jamin anak-anak Bapak Ibu Saudara ketika dilepas kuliah, dilepas sekolah, lalu kemudian mereka bisa tetap jaga hidup mereka. Seperti tadi kata pujian, jadi pujian buat Tuhan. Itu sebuah pertanyaan buat saudara dan saya. Nah sekarang apa yang harus kita buat? Saya hari ini mau bahas tentang perseverance, ketekunan. Bicara ketekunan itu sebuah kemampuan yang ada pada seseorang dalam menghadapi
kesulitan, tekanan, badai dalam hidup. Itu ngomong tentang ketekunan, itu bicara tentang perkara itu. Mari kita buka Ibrani pasal 10. Kita baca ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Karena apa? Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Mari baca sama-sama. Yaitu dirinya sendiri. Ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dari 3 ayat ini Bapak Ibu Saudara, penulis menjelaskan bahwa karena darah Kristus, kita itu punya keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia. Bisa masuk ke tempat kudus. Saudara lihat gambar ini. Coba apa perspektif orang-orang Israel pada waktu itu tentang tempat kudus. Hanya imam yang bisa masuk di dalam sini Bapak Ibu Saudara. Hanya imam besar yang bisa sampai ke ruang maha suci. Ketemu muka dengan Tuhan. Orang-orang Israel yang lain itu di halaman, di luar Bapak Ibu Saudara. Di luar. Hanya imam yang bisa masuk ke sini. Tapi Alkitab bilang ini, karena korban Kristus. Karena Yesus mati kayu salib. Tirai itu terbelah. Sehingga kita punya akses untuk bisa masuk langsung ketemu dengan Tuhan. Yang paham katakan amin. Ayat sebelumnya dibilang ini, kita dapat masuk ke tempat kudus karena Tuhan telah membuka jalan yang baru. Apalagi yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ada imam besar kita. Saya nggak akan bahas ini panjang lebar. Tapi yang saya ingin bahas yaitu kalimat berikutnya. Mari kita sama-sama lihat. Karena itu, baca sama-sama. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah basuh dengan air yang murni. Ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya apa? Setia. Ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Ayat terakhir. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di teks Alkitab yang kita baca. Itu judulnya ketekunan. Dan bukan cuma bagian ayat ini. Teksnya masih panjang. Saya hanya bahas 3 hal daripada lingkup ketekunan yang harus menjadi perhatian saudara dan saya dalam beberapa ayat ini. Mari lihat mulai dari ayat 22. Dibilang begini. Marilah kita menghadap Allah. Itu yang pertama. Dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Dibilang begini. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saya maju ke teks ini Bapak Ibu Saudara lihat. Di ayat 22. Jadi kalau kita lihat ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Itu ada 3 kata kerja yang disebut sebagai bentuk kata kerja subjungtif. Apa itu maksudnya Bapak Ibu Saudara? Ada sebuah kalimat dalam sebuah paragraf yang besar. Tapi itu kalimat utuh. Bisa berdiri sendiri. Dan yang berdiri sendiri itu yang pertama. Kalimat ini Bapak Ibu Saudara. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saya pakai kalimat sederhana begini.
Kalau saudara dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena kita sudah dibersihkan hati nurani kita. Yang mengerti katakan amin. Karena kita sudah dibasuh tubuh kita. Orang boleh menerjemahkan itu dengan bahasa telah dibaptis, telah mengalami sebuah pembaharuan hidup. Nah, ketekunan yang seperti apa yang harus dibangun di dalamnya? Dijelaskan di situ, yaitu bilang, marilah kita menghadap Allah. Nah, kata menghadap Allah ini Bapak Ibu Saudara, dipakai bahasa ini, bahasa Yunaninya dipakai ini, proserkomedo. Proserkomedo itu modusnya yaitu subjungtif, lalu ada present middle. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Nah, present itu waktu sekarang. Jadi menjelaskan bahwa waktu sekarang ini kita harus terus menerus menghadap Allah. Tapi middle itu menjelaskan bahwa penekanannya bukan pada kata kerja menghadap Allah. Penekanannya kepada subjeknya. Maksudnya apa? Penekanannya kepada kitanya. Jadi penulis sedang bilang begini, bagaimana dengan saudara dan saya? Sudah pasti kita sudah dibersihkan, dimurnikan. Sehingga kita bisa menghadap Allah. Halo? Kita bisa menghadap tata kasih karunia. Tapi kembali ke bagaimana pribadi saudara dan saya. Apakah betul kita sedang punya kegiatan bergerak menuju, apalagi Bapak Ibu Saudara, bergaul dengan Tuhan. Kita sedang bangun kegiatan menyibukkan diri. Dalam hal ini membangun ibadah kita. Apakah saudara bisa hari ini bilang, saya sedang mengabdi buat Tuhan. Kata kita ini perlu digarisbawahi. Apakah pribadi kita ini bisa disebut sebagai orang yang sedang mengabdi kepada Tuhan? Kita sedang mendekati Tuhan. Itu yang dimaksud dalam teks ini. Ketika dia punya bahasa bahwa, mari kita menghadap Allah. Garis bawahi subjeknya yaitu kitanya ini loh. Mari kita. Halo, yang tangkap bahasa saya sampai sini bilang amin. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara, waktu kita sedang bicara ketekunan, mari coba kita cek diri kita. Saya lihat di sini dalam teks ini kaitan dengan apa yang dimaksudkan oleh survei Barna itu. Beberapa waktu yang lalu Barna Riset juga mengeluarkan sebuah hasil survei. Kalau seorang bapak takut Tuhan dan sungguh-sungguh hidupnya melakukan kebenaran firman Tuhan, dampaknya sangat besar terhadap anak. Ada presentasinya bahkan disampaikan. Beda kalau bapak takut Tuhan sungguh-sungguh, juga punya dampaknya berbeda dengan ibu yang takut Tuhan sungguh-sungguh. Ternyata presentasinya lebih besar dari bapak yang takut Tuhan. Memang dikasih otoritas kok. Halo? Memang bapak itu otoritas. Jadi kalau saudara dengar baik-baik yang bapak-bapak hari ini. Kalau hidup kita ini betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya percaya ada proses-proses dalam kehidupan berumah tangga, berkeluarga. Betul Bapak Ibu Saudara? Mungkin apa yang kita buat belum tentu semuanya disukai oleh anak-anak kita. Tapi asal hidup kita itu sungguh-sungguh takut Tuhan, pasti punya dampak besar buat hidup mereka. Yang percaya katakan amin. Nanti di belakang baru saya mau garis bawahi hal yang lebih tentang itu. Tapi saudara mungkin pernah dengar Pak Bernard khotbah di sini. Dan punya bahasa ini, saya begitu tegas untuk anak-anak. Untuk beribadah ketika ada Zoom ikut kul harus. Saya dengar itu saya bilang, nah yang kayak begini. Itu gaya hidup yang saya bangun Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita buat? Apakah saudara yakin bahwa anak-anak saudara akan melihat ada sebuah pola dalam hidup, sebuah kebiasaan dalam hidup, dalam hal mencari Tuhan, mengabdikan diri buat Tuhan. Apakah itu saudara bisa jamin bahwa
yang saudara sedang tunjukkan, perlihatkan, contohkan buat generasi yang ada di bawah kita adalah sebuah sikap yang memberi bukti buat mereka bahwa harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Waktu itu masih di Senayan, GCC. Itu tugas kami jam 5 sampai jam 9 malam. Pokoknya pagi saya udah pergi khotbah, udah kalau bisa ikut, kalau enggak tinggal aja di rumah. Setelah selesai khotbah siang, saya balik lagi dan langsung siap-siap untuk berangkat ke GCC. Sekarang Jemaat Induk Senayan namanya. Kami bawa ke gereja. Doa malam, kami bawa ke gereja. Udah, pokoknya duduk situ tenang. Pokoknya mereka yang ada di hati begini. Ajarin mereka untuk tahu bahwa kesukaan mereka itu ada di tempat ibadah. Itu yang kami coba tanamkan. Coba wariskan Bapak Ibu Saudara. Saya puji Tuhan hari ini mau bilang buat Bapak Ibu Saudara. Waktu mereka masih di Jakarta. Kuliah tinggal berdua di Jakarta. Puji Tuhan. Mereka selalu hari Minggu pasti pergi cari tempat ibadah. Kan udah jadi sebuah budaya. Nah, kalau sesuatu itu tidak dibiasakan sehingga sampai menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah budaya, kita nggak akan jamin apakah nanti akan jadi bagus. Halo, Bapak Ibu Saudara yang mengerti, katakan amin. Mari belajar menunjukkan ketekunan kita, supaya generasi kita tidak ada yang hilang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya benar pagi ini seperti sedang memberikan sebuah, ada beban yang begitu besar, yang kita perlu betul-betul perhatikan itu, supaya memberikan sebuah pola buat kehidupan anak-anak kita. Kalau surat Ibrani itu menjelaskan tentang ketekunan itu dalam bentuk yang seperti ini, mari kita lakukan. Saya tidak sedang menyampaikan pikiran saya. Saya sedang menyampaikan apa yang dimaksud dengan teks ini buat Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat dalam bagian lain. Kalau itu tadi bahasa penulis surat Ibrani. Yang bagian lain, Petrus itu punya kalimat begini. Ketika dia bahas di 2 Petrus pasal 1, dia bilang begini. Kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita. Apa Bapak Ibu Saudara? Kebajikan. Kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan kesalehan. Lalu kemudian kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara kita. Yang paling akhir, kasih akan semua orang. Dia tutup dengan kalimat begini. Jika semuanya itu ada padamu, saya buat huruf besar di sini. Dengan berlimpah-limpah. Coba mari, saudara pikirkan apa maksud kalimat itu. Jika semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Kira-kira apa yang saudara pikirkan tentang kata berlimpah-limpah itu? Artinya tidak sekedar ada apa? Kebajikan. Tidak sekedar ada pengetahuan. Atau tidak sekedar ada penguasaan diri. Atau tidak sekedar ada ketekunan. Tapi dimaksud di situ berlimpah-limpah. Keadaan itu dalam hidup saudara dan saya. Maka dibilang begini. Kamu akan dibuatnya menjadi apa? Giat dan berhasil. Dalam pengenalanmu akan apa? Yesus Kristus. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Saya mau ajak kita untuk mari garis bawahi ini. Kita harus sungguh-sungguh jadi orang yang tekun. Sungguh-sungguh jadi orang yang punya pengetahuan. Coba seperti apa sih sungguh-sungguh jadi orang yang punya pengetahuan? Saudara, beberapa waktu yang lalu saya diajar oleh salah satu dosen. Dia sangat rendah hati Bapak Ibu Saudara. Dia ajar tentang perjanjian lama. Waktu dia bahas tentang perjanjian lama, rasanya banyak hal yang dibukakan oleh dosen yang satu ini. Lalu ketika dia kasih tugas, dia bilang gini. Bapak Ibu Saudara, apakah bisa, teman-teman, dia punya bahasa, teman-teman apa bisa dikumpulkan tanggal sekian? Ada yang kasih keberatan. Pas ada yang kasih keberatan, dia bilang, saya mengerti karena saya juga masih mahasiswa.
Lalu gara-gara pernyataan itu saya langsung tanya begini, Pak, maksudnya masih jadi mahasiswa? Saya masih ambil program S3 kembali. Bapak udah punya gelar doktor kok ambil lagi program S3. Dia pimpinan dari STT Baptis Jakarta. Direktur STT Baptis Jakarta. Lalu dia bilang gini, saya sedang ambil program doktor yang keempat. Tapi dia punya bahasa begini, ada banyak hal yang saya perlu mengerti. Sehingga saya akan terus belajar. Itu bahasa dia. Saya harus bilang ini buat Bapak Ibu Saudara. Ayo, maksud kata berlimpah-limpah itu kira-kira kalau kita terjemahkannya dalam hidup kita. Itu gambaran-gambaran seperti itu hadir. Yang paham bilang amin. Amin. Ayo mari jadi orang yang seperti itu. Sehingga kita jadi orang yang giat dalam pengenalan kita akan Tuhan. Mari lihat yang kedua. Yaitu teguh berpegang. Nah, kata teguh berpegang itu sama. Ini satu kalimat utuh. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya. Apa? Setia. Saudara, kata teguh berpegang atau berpegang di sini itu dipakai kata kate komen ini, saudara, punya arti begini. Terus percaya. Kata terus percaya juga dimaksudkan, kata ini dipakai untuk menjelaskan tentang menjaga milik sendiri. Jadi tetap berpegang, teguh berpegang sama dengan kita sedang menjaga sesuatu yang kita punyai dalam hidup. Tapi juga dipakai untuk menerjemahkan tentang membatasi, buat pagar, buat batas, buat perlindungan. Jadi penulis sedang bilang begini, bukan hanya kita harus menghadap Tuhan, tapi kita harus teguh, tetap percaya. Jaga milik kita sendiri, buat pagar atasnya. Atas apa? Atas iman kita. Yang paham katakan amin. Ini bentuknya present aktif. Jadi bagian kita aktif. Artinya kita subjek punya inisiatif untuk melakukannya. Kitanya harus inisiatif untuk terus menerus berpegang pada pengakuan iman kita atau pengharapan kita. Yang percaya katakan amin. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara gumuli hari ini. Mungkin saudara sedang bergumul dengan masalah hidup atau apapun. Ayo, mari tetap percaya kepada Tuhan. Yang mengerti, yang mau bilang amin. Mari tetap percaya pada pengharapan kita. Mengapa? Sebab Tuhan yang menjanjikan itu setia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ibrani bilang gini. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya apa? Sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Berapa banyak yang rindu melihat apa yang menjadi janji Tuhan dikenapi dalam hidup kita. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Saya sedang pelajari ulang lagi tentang Abraham. Saudara, kalau belajar tentang kenali Abraham itu unik sekali. Dia datang dari latar belakang bukan orang yang percaya kepada Yehwa. Kepada Allah itu, Tuhan huruf besar itu. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, tanpa ada cerita latar belakang A, B, C, D, langsung ada pendahuluan di pasal 11 tentang siapa itu Abraham. Lalu mulai pasal 12, hadir janji Tuhan dalam kehidupan Abraham. Nah, di ayat 1, 2, 3 kita baca itu lengkap. Ayat 7, ada sesuatu yang Abraham kemudian pahami. Ibrani bilang begini, Abraham mengikuti panggilan Tuhan tanpa tahu di mana negeri yang dimaksud oleh Tuhan. Nanti di ayat 7 baru Tuhan bilang begini, tempat yang kau injak ini akan kuberikan kepadamu. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Saudara tangkap ya. Loh, ini bergerak tanpa tahu yang mana maksud Tuhan. Tanah yang mana? Tanah yang mana yang Tuhan mau kasih buat saya? Dia pokoknya jalani aja. Dia sampai di Sikem. Dia kemudian buat mesbah di situ. Lalu kemudian di Sikem itu Tuhan ngomong buat dia. Tanah yang kau injak ini akan kuberikan kepadamu. Itu sesuatu yang
tidak mudah untuk dijalani. Saya kemarin tanya dosen begini, Pak, Abram itu bukan orang yang percaya Allah. Terus dia bangun mesbah di situ, mendirikan mesbah. Dari mana bentuk mesbah atau perspektif tentang mesbah yang ada dalam pikiran dia, sehingga dia bisa bangun itu di situ dengan tujuan untuk mau ketemu Tuhan. Oh, itu nanti di lain kesempatan baru kemudian kita perlu cari tahu kenapa. Dan berulang kali Abraham punya sebuah gaya hidup begini. Tiap kali dia sampai di satu tempat, dia buat kemah untuk tetap tempat dia tinggal, lalu dia dirikan mesbah di situ. Itu sebuah gaya hidup orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan. Di titik mana dia melihat Tuhan, mengharapkan untuk dia harus bangun mesbah dan dia persembahkan sesuatu buat Tuhan. Memang ada teks dalam perjanjian lama sebelumnya, mulai dari peristiwa Kain dan Habel, kemudian ada peristiwa penggambaran Nuh tentang buat mesbah. Apakah mungkin ada cerita itu diteruskan dari generasi ke generasi, sehingga sekalipun Abram itu tidak mengenal Tuhan, tapi dia tahu bahwa ada bentuk yang Tuhan mau itu dilakukan oleh manusia untuk mendekati Tuhan. Itu Abram. Nah, saya mau maju ke sini buat Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan itu setia dengan janji? Saudara pelajari tentang Abram. Wah, itu luar biasa. 25 tahun dia hanya untuk menunggu janji bahwa dia akan punya keturunan. Yang menarik di situ ada proses gagal. Tapi Abram, Tuhan juga setia dengan dia. Tiap kali datang kasih janji. Abram gak lihat itu janji dikenapi. Tapi nanti Tuhan datang lagi dan kasih janji buat dia. Itu sebuah proses panjang. Hari ini kalau saudara sedang terima sebuah janji dari Tuhan. Dan itu belum digenapi. Tuhan, mana pertolonganmu? Saya percaya Tuhan yang disembah oleh Abram. Tuhan yang sama. Mungkin hari ini belum. Dia akan datang ngomong lagi. Saudara ketemu orang lain dan kasih ingat lagi. Tuhan itu setia loh. Tuhan itu setia. Ayo mari tetap tekun pegang janji itu. Pegang pengharapan itu. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Yang mau tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau ngomong yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Dibilang gini, marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih. Dan dalam apa? Pekerjaan yang baik. Ini dalam bahasa Yunaninya dipakai kata katanomen. Kata katanomen ini juga bentuknya sama. Subjungtif artinya sebuah kalimat lengkap. Lalu kemudian ini present aktif artinya subjek harus secara terus menerus melakukan itu. Yaitu memperhatikan. Ternyata kata katanomen itu artinya memberitahukan persepsi. Jadi kalau saudara perhatikan orang lain. Artinya salah satu aplikasi yang kita bisa buat, kita memberikan persepsi tentang diri kita mengenai orang itu. Halo? Ini kalau diterapkan dalam hidup iman Kristen, saya percaya tidak mudah. Mengapa? Karena orang cenderung tidak mau dinilai. Halo? Cenderung tidak mudah menerima apa? Sebuah penilaian dari orang lain. Atau saya tanya dalam bahasa yang berbeda. Berapa banyak saudara yang ketika dinilai orang, saudara hati tetap haleluya puji Tuhan. Angkat tangan. Orang datang dan memberitahukan persepsinya tentang hidup saudara. Lalu saudara bilang, puji Tuhan. Angkat tangan. Loh, kata ini sebetulnya maksudkan dengan saling memperhatikan itu mestinya begitu. Memberi persepsi buat dia. Lalu yang kedua, pengamatan yang cermat terhadap suatu objek studi. Atau perhatian cermat terhadap seseorang. Saudara kalau memberi perhatian yang cermat tentang seseorang, pasti aja kita ketemu. Mungkin ada yang menurut kita gak bagus. Halo? Jadi kata saling memperhatikan artinya mengamati dia. Lalu memberi pertimbangan. Memahami dengan cermat. Itu kata saling memperhatikan.
Ternyata di kata saling memperhatikan ini, ada dua bentuk kata kerja yang melengkapinya. Dan apa itu Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, yang ini, jangan kita menjauhkan diri. Lalu yang kedua, saling menasihati. Ada dua bentuk kata kerja partisip, artinya kata kerja yang diteruskan untuk melengkapi yang ada di atas itu. Yaitu dua hal. Jangan menjauhkan diri. Mengamati orang dengan pesan begini, lu jangan menjauhkan diri dari ibadah. Saudara siap hari ini saya amati dengan bahasa ini? Loh, ini saya lakukan apa yang dimaksudkan oleh sang penulis. Jadi dia sedang bilang, saling mengamati, kamu harus memperhatikan supaya saling mendorong. Nah, pada prakteknya yang pertama dia bilang begini, jangan menjauhkan diri. Jadi waktu kita mengamati orang, poin yang pertama dalam teks itu berkaitan dengan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Saya hari ini mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, mari garis bawah ini. Ayo, mari bangun ibadah kita dengan benar. Yang mau katakan amin. Yang mau perhatikan itu bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nanti kalau minggu depan saya punya kesempatan, saya mau bahas berikutnya. Karena dalam bagian itu ada modus yang dipakai oleh sang penulis untuk membicarakan tentang ada potensi yang bisa kemudian jadi fakta. Karena itu bentuk subjungtif itu menjelaskan itu Bapak Ibu Saudara. Potensi yang bisa kemudian jadi fakta. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di teks pasal 10 dari Ibrani. Yaitu bahkan dia bicara tentang hal orang yang mundur. Orang yang tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Itu bisa jadi fakta. Ada sebuah keraguan, ketidakpastian tentang bagian itu. Di dalam teks ini. Tapi mungkin bisa jadi fakta. Itu yang dimaksudkan di situ. Saya berdoa biar itu tidak seperti itu. Yang paham katakan amin. Amin. Ibrani pasal yang ke-10 saudara lihat. Ayat 26 mulai. Ini setelah lanjutan dari ayat 25. Saudara dengar baik-baik yang dimaksudkan di sini. Yaitu ada sebuah bahasa begini. Kalau kita pahami tentang tata bahasa. Ada sebuah keraguan, ketidakpastian. Yang bisa jadi potensi, yang kemudian bisa jadi nyata. Dan apa yang dimaksudkan tentang hal itu. Dibilang begini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Sang penulis sedang bilang begini, ini ada potensi yang mungkin bisa jadi sebuah fakta di depan. Yang tidak diharapkan itu hadir. Dan saya berdoa biar kita gak pernah lihat pengalaman itu. Yang mengerti katakan amin. Kita orang Pentakosta. Itu kan pegang paham ya, yang lebih condong kepada Armenian. Orang yang lebih condong pada Armenian itu menafsirkan kalimat itu bahwa lu bisa binasa. Lu bisa kehilangan keselamatan. Bisa masuk neraka. Mari kita amati baik-baik. Yang mau katakan amin. Ayo saling amati. Artinya begini, di sisi ini Tuhan mau dalam mengaplikasikan kebenaran ini. Kasih tahu orang lain. Ayo lu bangun ibadah dengan benar. Bangun, cari Tuhan. Jadikan ibadah itu menjadi sesuatu yang jadi kebutuhan kita. Dan saya percaya kalau kita lakukan itu, maka kita akan lihat ada banyak hal yang Tuhan mau kita alami dalam hidup kita itu terjadi. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri. Di penutup Bapak Ibu Saudara lihat di sini. Ternyata ketekunan itu dalam pandangan Paulus dia bilang, itu sebuah kemegahan, kebanggaan iman Kristen. Mari jadikan ketekunan itu menjadi kebanggaan kita. Amin. Yang percaya bilang amin.
Petrus punya perspektif begini. Loh, kita akan berhasil dengan giat dalam pengenalan akan Tuhan. Yakobus, dia punya perspektif begini. Ketekunan itu buah dari ujian iman kita. Lalu kemudian dia punya bahasa yang lain begini. Kalau kita sungguh-sungguh dalam ketekunan kita, maka kita akan jadi orang yang berbahagia. Itu perspektif Yakobus. Yohanes punya bahasa yang berikutnya, dia punya bahasa ini. Kalau kita tekun, Tuhan akan melindungi kita dari hari yang jahat itu. Pencobaan besar yang akan datang atas seluruh bumi. Saya tutup yang terakhir di sini. Surat Ibrani bilang gini, tekunan itu adalah teladan Kristus buat saudara dan saya. Yang paham katakan amin. Mari kita ikuti teladan Kristus. Mari lihat itu adalah kemegahan orang percaya. Mari lihat bahwa kita akan jadi orang yang giat dan berhasil. Mari lihat di sini bahwa itu buah dari iman kita. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Berkati kami pada siang ini. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, kami percaya Kau mati buat kami, supaya kami yang berdosa dibenarkan, diangkat jadi anak-anak-Mu, diberikan warisan-warisan. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Abah. Layakan kami ya Tuhan, supaya kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan memberkati semua kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Baiklah, mari angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuterima dari Tuhan Yesus kuteruskan kepadamu. Yaitu pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan yang tubuh Kristus? Mari makan, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes. Mari angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makanan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meteraikan kebenaran firman-Mu ya Aba. Dan biar terus sertai, berkati setiap anak-anak-Mu dalam seluruh aktivitas, hidup pribadi, keluarga, usaha pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima semuanya ya Aba. Kuasa menyertai kami, sehingga kami percaya kami akan lihat apa yang kami buat, dibuat Tuhan berhasil. Dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari saatnya kita akan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Saudara yang mengembalikan perpuluhan, saudara bisa masukkan dalam persembahan kita. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap geresetan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri,
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadir-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh kami dipuaskan, sungguh kami dikenyangkan Tuhan. Kami dilegakan Tuhan. Dan kami diperbarui oleh karena firman-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Yang menuntun setiap kami Tuhan. Dan melayakan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Kami akan mengambil bagian daripada itu Tuhan. Karena Engkau telah memperlengkapi kami Tuhan. Segala firman yang telah Kau sampaikan Tuhan kepada kami Tuhan akan bertumbuh di dalam kehidupan kami dan akan berbuah-buah di dalam kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, setiap kami para pelayan-Mu juga Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, Kau berkati Tuhan sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami, anak-anak muda juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu, Roh-Mu akan dicurahkan lebih lagi Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, kami akan melihat Tuhan, Engkau pakai Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, juga semua aparatur negara Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Takut akan Engkau ada pada mereka. Mereka melayani, bekerja untuk bangsa kami Indonesia, kota kami Makassar Tuhan. Kami akan melihat pemulihan terjadi Tuhan. Pemulihan dalam COVID-19 juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pulihkan dengan sempurna Tuhan, sehingga tidak ada COVID lagi. Engkau pulihkan dengan perekonomian di bangsa kami, di kota kami Tuhan. Segala bisnis, segala perekonomian akan berjalan dengan baik Tuhan. Dan mendatangkan sukacita bagi kami semua, bagi bangsa Indonesia Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan dengan keamanan Tuhan, dengan kesejahteraan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang membentengi bangsa ini Tuhan. Bila ada hal-hal yang tidak baik direncanakan, panas si jahat Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kesatuan, persatuan NKRI Tuhan, itu akan terjaga Tuhan. Dan keamanan sampai di kota-kota terpencil semuanya baik, karena Engkau yang menjadi penjaga bagi bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami juga akan melihat Tuhan, transformasi terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Akan banyak orang berduyun-duyun Tuhan
akan mencari wajah-Mu Tuhan. Kami percaya itu akan digenapi bagi bangsa kami Tuhan. Bangsa kami akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena kami tahu Tuhan, Pentakosta ketiga ini Tuhan, dari Indonesia, from east to the west Tuhan, itu akan digenapi Tuhan. Kami memberkati juga EPT Tuhan, Associate Prayer Tower Tuhan. Engkau yang menjadikannya sempurna Tuhan. Segala perencanaan pembangunan Tuhan, Kau berkati semua berjalan dengan baik Tuhan. Dan tempat itu akan menjadi berita Injil yang akan memulihkan bangsa-bangsa dan akan berduyun-duyun akan bangsa-bangsa mengalami pertobatan dan akan kembali ke Israel Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak-Bapak rohani kami Tuhan, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Rajo dan Pak Wakilnya, Karayun kami, Bapak Budi Sastra dan Gembala Jemaat kami di tempat ini, Bapak Ishak Moses Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, Kau tahu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau urapi Tuhan. Pelayanan mereka Tuhan, ada kuasa ilahi menyertai mereka. Engkau memberkati Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, tertanam dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati keluarga besarnya, dijaga, dilindungi, dan dilimpahkan oleh berkat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menerima berkat. Mari angkat dua tangan, arahkan hati buat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan. Dibuat Tuhan berhasil. Engkau naik, kau jadi kepala. Dan biar hidup kita semua jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.